novel. Kados niku sering kalau mendapatkan pertanyaan sebelum dimulai ya. Sering kata pertanyaan, Mas, ketika kita ngaji terus di video lalu diupload ke YouTube, Instagram atau Facebook, apakah itu riya? Coba jawabannya apa Pak? Bu? Nah, niku tergantung niat. Kalau kita niatnya riya, maka itu mutlak riya. Tapi kalau kita niatnya amal jariyah, maka ini menjadi amal jariyah. Kenapa Babi Novel setiap kayak suling, subuh keliling, terus rutinan selalu live streaming? Karena orang zaman sekarang itu dituntut bagaimana kita bisa menciptakan jariyah tanpa harus menyerahkan tanah, tanpa harus ngotokna duit akeh. Nggih. Sakniki jariyah niku gampang. Jenengan putrane gadah akun media sosial, gadah YouTube, gadah Instagram. Monggo menawi jenengan saweg ngaos satu atau dua patah kata hikmah. Misal, nggak boleh nyolong itu dosa. Diupload. Siapa ngerti ana wong Jakarta, ana wong Bandung sing maca pas panyolong bermaca postingannya panjenengan orang sida nyolong, maka itu menjadi pahala jariyah buat panjenengan. Nggih. Dados tidak melulu nek misal wah iki nek misal ngaji selalu diupload media sosial. Kula malah ditakeni wong Habib Novel niku kan alim. Malah wonten sing naken niku Habib kok nek misal ngaji kok diupload ning Instagram, diupload ning YouTube. Nah niku pripun? Tergantung niate. Panjenengan nek misal pengen suudon monggo, maka itu riya misal panjenengan suudon. Tapi nek panjenengan husnudzon, berprasangka baik, maka beliau sedang menciptakan amal jariyah. Barangkali nanti beliau meninggal, potongan-potongan video beliau masih ada. Salah satu potongannya berkata jamaah atau ngaji, tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Goleti ilmu iku wajib kanggo saben-saben wong muslim. Tiba-tiba ana wong males mangkat ngaji, ngrungokaken video iku terus lah. Nek misal aku ninggalaken perkara wajib, maka aku berdosa. Nggih. Nah nanti nek misal bar ndelok video iku, setelah melihat video itu orang yang melihat video itu langsung ngaji. Nah, itu menjadi amal jariyah buat yang ada di video, nggih. Sambut. Ibu-ibu dibalik. Nggih, Bapak Ibu paham nggih? Padahal niki kula sawet sareng-sareng nyuwun bantu Bapak Ibu murid-muridaken mushola. Murid-muridaken mushola ditambahi plus ditambahi amal jariyah. Bukan mangke kula sedo niku dados amal jariyah kula. Terus pripun Mas wonten hubungannya wonten kali Bapak kali Bu wonten ketika panjenengan ridho kula live streaming, iki arane live streaming gawa antena, gawa tower. Ketika panjenengan ridho seseorang menyampaikan ilmu dengan di live streaming, maka panjenengan secara tidak langsung ikut andil untuk amal jariyah. Nek misal lagi manfaat, iki rame sing nonton akeh, panjenengan sedo pahalane ngalir insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta
musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi mawdu'ihi fid dharain amin. Qala musannif mendikan rahimahumullah, semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah. Ya musannif tukang gawe kitab dongeng anak wong sing gelem belajar kitab. Semoga wong sing gelem belajar kitab ya musannif dirahmati Gusti Allah. Amin Muhammad. Amin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Bukan cuma dirahmati Allah, tapi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Kita juga didoakan agar kitab yang dikarang oleh musannif ilmunya bermanfaat. Bermanfaat di mana? Fid dharain ing dalem umat loro. Iki kok istilah wong tua maknane umat loro iku apa? Dunia dan akhirat. Fid dharain amin Allahumma amin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sebelum mulai mengaji, tak perkenalkan nama kitabnya. Kitabnya itu Mukhtarul Ahadits. Mukhtarul Ahadits An-Nabawi bangsa Nabawi. Jadi menurut riwayat hadis-hadis yang diturunkan di Nabawi. Jadi tidak hanya satu, tapi menurut riwayat ada juga yang mengatakan ini campuran Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i campuran. Silakan kita taklif almarhum As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Mugi-mugi karena kita hendak belajar kitab Sayyid Ahmad ketularan barokahnya, ketularan panjang umurnya. Kita kenal panjang umur, pas teman sinaos panjang umur ya Pak. Sinaos panjang umur lagi. Alhamdulillah. Mukhtarul Ahadits yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi itu bukan hadis-hadis panjang. Ini hadis-hadis pilihan dikumpulkan oleh Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad gadah santri ewonan khusus untuk dakwah. Jadi beliau gawe kitab iki untuk santrinya. Kenapa enggak panjang-panjang? Karena untuk dakwah itu enggak harus panjang-panjang. Nah misal wong ngaji muludan bahwa hadisul ifki terlalu berdebat. Ya harus tidak ngaji dari macam itu ya Pak. Bu. Terus niki kalau membawakan hadis-hadis pendek ben napa satu tabarukan kali Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Yang kedua ben boten maca bahasa Arab terus ngajare wong tua nah maksudnya bahasa Arab tok apa penjelasannya ayo mumet ya. Jadi ini dibaca sih pendek-pendek mawon terus sekedik-sekedik mawon karena lebih baik sedikit tapi masuk daripada terlalu banyak bluber rasanya langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ahadud dini salasatun. Huruful hamzah diurutakan dari hamzah sampai ya. Iki awal-awal huruf hamzah atau alif. A, alif, a fatu. Huruf pertama apa? Alif. Dan ini Sayyid Ahmad ngurutakan jadi terakhir. Misal dia kan nemu hadis nggak harus melihat alfabet pertamanya. Kalau ini Sayyid Ahmad, kalau telaten saya dan sepuh, usianya sepuh tapi telaten. Jadi mulanya walaupun nyuwun tafakulan mumpung durung sepuh dan telaten. Nah sing wis kadung sepuh, mugi tambah telaten amin Allahumma. Langsung saja. Ahadud dini salasatun. Ahadud dini utawi bahayane kanggo agama iku salasatun ana telu. Bahayane agama itu ana telu, apa bae faqihun fajirun.
rupane faqihun ahli fikih fajirun kang lacut. Pertama ahli fikih yang lacut. Lacut itu apa? Lacut ala ke ya orang jelas ala nomor lah. Sedangkan kita menyaksikan zaman sekarang ahli fikih yang fajirun lacut niku mulanya kita itu ya semenjak bangun tidur ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Bangun tidur alhamdulillah ya Allah. Kenapa kita harus dituntut untuk bersyukur? Bangun tidur memulai hari kita harus meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Meminta perlindungan Allah dari apa? Dari berbagai macam musibah, bencana, fitnah. Salah satunya faqihun fajirun. Ini ada lagi, dua lagi. Wonten kalimat. Nah misal malah di ijazah ini kalau nek panjenengan tangi turu berdonga tangi turu diniati ya Allah nyong pengen menjauhi segala larangan panjenengan. Ya Allah dina iki aku diniati bakal menjauhi segala larangan panjenengan. Maka satu hari full itu panjenengan hidup dalam taat kepada Allah. Ketika dalam hari itu panjenengan tidak melakukan maksiat, maka panjenengan hidup dalam ketaatan datang Gusti Allah. Terus nama niku pahala kabeh. Jadi setiap nafas panjenengan, setiap detik, setiap panjenengan melangkah, panjenengan ngarit, macul, matun, iku pahala saking Gusti Allah. Bagaimana panjenengan bangun tidur langsung diniati ya Allah kinyong kami turu nyong diniati pengen menjauhi segala larangan panjenengan. Ya Allah dina iki aku bakal melakukan aktivitas dan di aktivitas aku bakal menjauhi larangan panjenengan. Subhanallah. Aku gak diijazah orang pikiran. Jadi kalian panjenengan bisa panen pahala. Panjenengan bisa panen pahala hanya dengan niat seperti itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa lillahi Allah. Alhamdulillah. Kalau perlindungan panjenengan kalau ampun dihidupaken setelah kula mati kan ya Allah kalau diniati dinten niki bakal menjauhi larangannya sedoyonipun larangannya panjenengan. Maka satu hari itu bangun tidur sampai tidur lagi Bapak Ibu panen pahala. Kepikiran dereng pikiran mau kalau bisa buatan di ijazah itu buatan kepikiran. Kenapa harus alhamdulillah? Karena kita tidak bisa berijtihad dengan pikiran kita sendiri. Kita nggak bisa bertanggung jawab, kita nggak bisa mikir-mikir apalagi urusan agama dengan pikiran kita sendiri. Maka kenapa bangun itu kita baca alhamdulillah agar kita dihindari dari salah satunya faqihun fajirun ahli fikih kang lacut. Wa dzalika lawan bidoniku wa imamun utawi imam jairun kang zalim. Kaping kalihe wa imamun jairun. Imam sing zalim. Mungkin kita dijauhkan dari imam dan pemimpin yang zalim. Amin. Wa mujtahidun jahilun. Kaping kelune wa mujtahidun lan wong kang berijtihad. Wa mujtahidun lan wong sing berijtihad jahilun. Berijtihad tapi bodoh. Jadi Kanjeng Nabi wa mujtahidun jahilun. Jadi ada orang yang berpikir tapi bodoh. Rawu Delami an Abi Abbas. Zaman sakniki niku kata tiyang sing berusaha mikir tapi ternyata bodoh. Mikir-mikir untuk kemakmuran rakyat, mikir-mikir untuk
menentukan hukum, tapi ternyata tidak punya referensi. Ini murid Akhiruddin salah satu bahayanya agama itu ada 3. 1. Napa faqihun fajirun ahli fikih sing lajur. 2. Wa imamun jahilun imam sing zalim. 3. Wa mujtahidun jahilun wong sing berijtihad itu berjuang, berikhtiar, mikir. Jadi misalkan dengan ada salah satu problem di rumah tangga, contoh kecil di rumah tangga, terus kalian harus memecahkan problem tersebut, itu namanya ijtihad. Nah ini yang dimaksud mujtahidun jahilun menurutkan Nabi itu di dalam agama. Ya ini apa? Mulanya di pesantren itu ada namanya bahsul masail, membahas masalah-masalah di masyarakat. Membahas masalah-masalah di masyarakat. Contoh sing paling gampang, ana wong ngerokok pas muludan. Iki salah satu tema yang pernah dibuka pulau atau saya di pesantren. Aku tidak bakal bahas masalah rokoknya dan masalah yang dibahas di situ, tapi yang menjadi sorotan ditemukannya hukum baru itu dengan kitab-kitab. Jadi benar-benar cilik semena-menanya pada bahwa kitab-kitab kayak gini. Gue basul masail satu masalah itu toh. Contoh kecil seperti itu, rokoknya hukumnya apa? Aku nggak bahas hukum rokoknya, tapi mereka yang membahas tentang rokok di basul masail bahwa kitab seperti ini. Jadi misal peserta basul masail ada 10, maka kitab seperti ini ada 10. Jadi wanti-wantinya Kanjeng Nabi men agama boten rusak niku diterapkan di pesantren dengan apa? Dengan basul masail. Jadi ditemukannya hukum baru itu tidak semata-mata menurut saya jarinya enggak. Jadi bapaknya enggak ya Pak. Bukan harus itu, tapi jari kita, jari kiai musonif, jari ulama terdahulu malah budak-budak cilik yang sarang orang coba bahas fikih, gawane mukhtar hadis, gawane fathul qorib, fathul mu'in. Terus kita harus berlindung dari mujtahidun jahilun, wong sing berijtihad berusaha menemukan hukum tapi tidak dengan referensi. Referensi itu apa? Gak harus dari Quran dan hadis tok, gak harus. Ngomongin saya ini bahaya juga. Akan ngomong mana dalilnya? Dalil mungkin di Quran nggak ada, mungkin di hadis tidak ada, tapi di kitab-kitab kuning ada. Paham ya? Di kitab-kitab kuning itu ada. Memangnya di hadis kalau di Quran dijelaskan sujud gue jongking, memangnya dijelaskan rukuk gue jongkel, bukan karena misal, bukan karena kiai, bukan karena kitab kuning. Panjenengan bisa apa hanya dengan Quran dan hadis? Kitab kuning itu adalah serpihan-serpihan ilmu dari Quran dan hadis. Maka kita tidak boleh hanya Quran dan hadis, harus ada ijma' dan qiyas. Ijma' ulama dan qiyas. Contoh kecil di dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uff wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Kalian tidak boleh berkata uff kepada cilik kaumna. Kalian tidak boleh berkata uff kepada kedua orang tua. Kalian tidak boleh berkata uff. Apa itu uff? Yang turunkan contoh. Tol kamu bawang. Sampai yang terjelik ya didorongi mamanya. Tol kamu bawang. Mau. Nah itu mau masalah. Cung, tunggu nganggung. Lagi ngekil gimana?
gue itu buatan asal. Terus dalam hadis tidak ada yang meneruskan tentang kata-kata ma'ruf. Hanya dijelaskan tidak boleh berkata ya, di Quran tidak hanya menjelaskan tidak boleh berkata berarti ngantem jejak orang tua, ngantem orang tua angsal orang boten. Kenapa kita berani berkata boten? Karena ada ijma. Karena ada apa? Ijma. Dari ijma ulama muncullah qiyas. Muncul apa? Qiyas. Qiyasnya apa? Wong ngomong be ora oli apa maning ngantem. Wong ngomong maring wong tua ora oli apa maning jejak. Paham? Nggih. Terus Al-Quran hanya menjelaskan pada ma'ruf. Sampai ojo ngomong ini misal di orang tua aja Rona cuma ya. Nek sampean di orang tua aku bawang, aku mengkreng, aku kangkung aja Nek misal lagi ngegame, makanya singkirkan di sini. Paham? Ya. Di Quran hanya mengatakan maka muncullah ijma ulama beserta kiasnya, yakni be ora oli apa maning tapi kalau tak yakin panjenengan itu yang sepuh, kalau yakin insyaallah Quran hadis ijma kias. Biasanya sih mekok sing merantau bocah enom orang mondok merantau Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, kota-kota metropolitan. Itu biasanya sing terlalu enggak usah kita pun enggak usah ijma qiyas apa. Quran hadis saja cukup. Quran hadis saja cukup. Sudah cukup. Kalau bisa sholat, kalau bisa sekolah Quran hadis stop. Kalau bisa sholat. Orang ngerti bacaan subhanallah akhlak tidak. Orang ngerti subhanallah azim tidak. Betul? Itu ada di kitab kuning. Hadis selanjutnya. At-ta'anni min Allah wal 'ajalatu min asy-syaitan. At-ta'anni utawi alam-alam iku min Allah saking Gusti Allah, wal 'ajalatu utawi agi-agi iku min asy-syaitan saking syaitan. At-ta'anni min Allah kalem, santai itu dari Allah, wal 'ajalatu minasyaitan, dan terburu-buru itu dari syaitan. Rawu Baihaqi an Anas. Kata min Allah wal 'ajalatu minasyaitan. Ini sering kita temui di keseharian kita. Sehari-hari panopo-opo kaya bawane ajalah itu tergesa-gesa. Orang ngerti apa anak sing ketinggalan, apa ambil apa sih? Aku pernah ngebut tukang motor. Kalau koncoku kayak macam alim, konco alim ngebut tukang motor, padahal tidak ada kegiatan. Terus kalau ngebutnya antek apa? Ngebutnya antek apa? Padahal kalau buatan aja lah, buatan terburu-buru, cuma ngebut kancanya ngebut-ngebutnya ngambil apa. Terus nyebut hadis ini kata min Allah wa a'udzu minasyaiton. Dan terus panjenengan nek misal buatan enten kegiatan buatan usah tergesa-gesa. Soalnya nek wong buru-buru misal panjenengan ke pasar. Panjenengan pasar kunci motornya apa? Dengan pasar kunci motornya apa? Sering buatan bahwa nanti kunci motor dalam keadaan tergesa-gesa mesti orang mau, seringnya orang mau. Mereka nopo, setan menghalang-halangi. Jadi kita ini dipengaruhi hati kita agar was-was, agar ajalah tergesa-gesa. Tapi misalnya kita tenang, yang bisa lagi nyewot tengah coba tenang jago. Yang bisa lagi nyewot jago coba tenang ngadil atau leleng, tenang. At-ta'anni
minallah. Segala perkara yang tenang dan tidak terburu-buru itu datangnya dari Allah. Dan wal ajalatu minasyaitan, dan segala perkara yang terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Untuk menjauhi hati kita dari ajalah, ada syaitan yang khusus menggoda hati agar terburu-buru. Setan ini tugasnya double. Artinya wong yang buru-buru kalau goda bayi menangis terus. Karena jin khannas disebutkan dalam Al-Quran. Karena jin khannas, agar kita dijauhkan dari sifat ajalah terburu-buru, kita banyak-banyak membaca kulhu dan mu'awidhatain. Mu'awidhatain itu apa? Kul al-falaq an-nas. Panjenengan sering Jumatan, Maghrib, jamaah Isya atau jamaah Idul Fitri mesti ada bayi nangis, mesti ada bocah cilik pelajar guyonan gitu. Lah niku secara tidak langsung kalian ini anak-anak ini sedang digoda oleh jin khannas, namanya jin khannas. Jadi kayak orang-orang, nah misal jamaah Maghrib, jamaah Isya, Jumatan aja pada guyonan, sadar, tenang, kalian harus bismillahirrahmanirrahim, tenang, nyongor oleh kalah sing jin khannas, ya, nyongor oleh kalah sing jin khannas. Caranya apa? Maca dulu, maca falak, maca anas. Sing paling manjur ning apa namanya? Terakhirannya pungkasannya anas, sing fasih. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jin khannas iku gaweane gawe hati waswas, hati buru-buru, hati tergesa-gesa, bocah cilik nangis, bayi nangis, cilik guyonan pas sembahyang, iku digoda jin khannas. Caranya aja digonyomi Pak Bu. Nah misalnya ada bocah cilik ramai di masjid, ramai di musola, aja digonyomi, tapi dibacakan anas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, berarti ditegur. Jadi aja langsung, "Hoi." Nek langsung hoi, ledek ora ya. Ora ledek cilik kayak gini ledek. Soalnya lagi diganggu khannas. Jadi baca dulu falak anas. Terus kalau si bayinya nangis terawih, ada langsung mulai ustaz, ada langsung mulai kiai. Kalau gajah tangga kanan, tangga kiri, dua bayi kabeh. Tengah wengi jam 12 nangis, mari rumah, mari bapak dulu, mari mau, bengi-bengi bayi nangis, mari rumah beri bacaan anas, jam 12 tangga sebelah kiri, bacaan anas, motornya maca anas dulu. Langsung jam loro tangga sebelah kanan mari ngomong bayi itu mulan nangis diijazah ya kali pengajian malam akad rutinan sadesa diijazah ini sampai gue bayi nangis bunyi-bunyi ajib digawa mari ustaz atau kiai dhisik timbang repoti maksudnya kiai ustaz kan istirahat jam 9 lagi istirahat kecuali wis diijazahi tapi sing nangis gore esuk ke besok kudunya mono sowan mari kiai nyuwun berdoa. Ijazahnya apa? Maca surat Al-Qur'an dan mu'awwidhatain. Apa itu mu'awwidhatain? Al-Falaq sama An-Nas. Ini misal belum mari baca terus. Ya. Ilmu yang penting. Satu kalimat. Abghadul halali ilallah hibtala masyarahu Abu Dawud. Abghadul ta'i perkara kang disengeni. Namun apa al halali iku halal ilallah dalam sani Gusti Allah. Apa sing disengeni Gusti Allah namun iku perkara halal. Dia at-talaq. Iki nek misalnya syarah itu Abghadul halal yang Allah Ta'ala sesuatu yang halal
Tapi Allah nggak suka, Allah murka. Apa? Tolak. Tolak itu apa? Cerai. Ini khusus orang tua jadi orang. Al-Ghadul halal Allah tolak. Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah talak. Sesuatu yang halal dibenci Allah talak. Panjenengan sudah akad qabil buta suja menikah li nafsi bidzalik. Itu arasy bergetar. Panjenengan teh dadi wong suci nek misal berakad, arasy bergetar. Karena ada tali yang disambungkan oleh para malaikat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tali pernikahan. Sing mau nek ora kenal dadi kenal, sing mau nek ora sah ora halal dadi halal. Maka itu mengguncang arasy, melibatkan beribu-ribu malaikat dan melibatkan ridho Gusti Allah. Melibatkan beribu-ribu malaikat dan melibatkan ridhonya Gusti Allah. Penting. Jadi apa yang orang lanang itu tutup ya, mulutnya itu harus benar-benar dijaga. Kalau mana ngomong, mana mau ngatur pun, pernah konten kasus bahaya ini preman bocor kalau mau ngatur di elek-elekna terus. Jadi apa yang dielek-elek oleh si suami menjadi kenyataan. Allahumma ba'idna Allahumma amin. Jadi kembali ke tadi, kita harus minta perlindungan dari Allah agar apa? Hubungan pernikahan mawaddah warahmah sakinah. Kenapa yang terkenal istilah sakinah mawaddah warahmah itu dibantah kali Kiai Haji Muhammad Mustafa? Itu nggak boleh, sakinah mawaddah warahmah itu nggak boleh. Karena itu doa. Sakinah itu apa? Antang. Antang itu artinya apa? Istiqomah. Masa ketika baru kenal kita langsung antang? Kita belum mawaddah, kita belum warahmah, belum saling mengenal pribadi, belum saling menyayangi. Mana teman-teman antang? Mau setelah antang tiba-tiba saling mengenal, saling menyayangi, setelah itu nggak ada sakinah lagi. Alhamdulillah semua. Maka dibalik sama yang Mustafa, mawaddah saling mengenal, warahmah saling menyayangi, sakinah antang sampean wis ijab kabul lanang wadon sing mau ora kenal dadi kenal, sing mau nek ora halal dadi halal, sing mau nek ora sah dadi sah. Itu menjadikan arasy bergetar, melibatkan ribuan malaikat dan melibatkan ridhonya Gusti Allah. Maka tolak itu jadi Gusti Allah, mau tak ridho itu cara bisa ngomong. Tapi kan Allah itu soundnya tidak seperti apa yang kita ucapkan, enggak kayak gini, better. Cuma orang mustahil doni halal, mustahil doni kamu, mustahil doni bojo, dikatakan tentara apa, malaikat apa yang diwurgi sore wali mahan, kok cerah, ya. Jadi afdhalul halal illallah ditolak. Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah tolak, tapi tidak haram. Nah, misal memang tidak ada kecocokan, terus konsultasi maring kiai, konsultasi maring psikiater, sementing ada konsultasi maring dukun. Iku setelah kecocokan yang boten napa-napa timbang keluar dari makruh, perlahan bae tanggal krungu. Nggih. Ini patut diperhatikan orang wadon saling mengenal, dikenali dulu pribadinya bojone sampean kepiye. Setelah kalian mengetahui pribadinya, kekurangan dan kelebihan harus warahmah, diterima dan bisa. Ya, ini orang bocoran dia pesan sama rata, sudah dulu nikah ya. Kekurangan dan kelebihan suami atau istri harus warahmah, diterima dan bisa. Ya, setelah kita bisa menerima dan menyayangi, baru kita sakinah, anteng, istiqomah, wis bojomu piye ya piye, lanangmu piye ya piye, wadonmu piye ya piye, anteng, ora usah julid.
Terus hadis ini pendek namun penting. Rawahu Abu Dawud. Kita harus menghormati ridhonya Gusti Allah. Ini seorang melibatkan tetangga, melibatkan sedulur, melibatkan konco, walimah, mangan, sing undangane mangan, sing undangane mangan, minggu malaikat ewunan guncang ares jaluk ridhonya Gusti Allah. Itu taswija pernikahan di masjid. Mungkin sing menikah istiqomah, saling menyayangi, terus lebih saling mengenal. Sebelum nikah, mungkin selamat diberi jodoh-jodoh misalnya, terus tanggal-tanggalnya misalnya. Karena sakinah itu bukan cuma suami dan istri yang saling menyayangi, tetapi tetangganya juga harus menyayangi. Menyayangi maksudnya menyayangi aku, tetangga aku. Ini misal orang anak balik kerja, anaknya di bangku tangga, di momok, dia senang ya, alhamdulillah. Suwun mas. Tapi nek orang anak balik kerja, bodohnya di bangku tangga, senang orang. Oh ya, senang. Terus kita menjadi sakinah itu bukan hanya kitanya saja, bukan hanya keluarga kecil kita, bapak, ibu, anak, bukan. Tapi kita juga harus menciptakan tetangga yang sakinah. Ya. Semoga bermanfaat. Kula nyuwun ngapunten, aku berusaha ngapunten. Kula ngitung-ngitung segala belajar menawi wonten luput dan kesalahan niku datangnya dari saya. Nek misal wonten hikmahnya ada yang panjenengan pahami, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'afwu minkum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.